Iya, silakan apa yang bisa kita diskusikan pagi ini. Ya, monggo Pak Mona. Terima kasih Pak. Saya sebagai pengawas di sekolah itu ada satu harapan saya bahwa saya bisa bisa mendampingi para kepala sekolah, sekolah binaan saya. Tapi saya sendiri mencoba menawarkan, tapi belum juga misalnya, padahal belum direspon. Padahal ada sesuatu yang saya tahu dari segi MBS dan tugas pokok kami mendampingi kepala sekolah binaan ini untuk menyusun RKS misalnya dan seterusnya, begitu Pak. Jadi tujuan saya bagaimana saya bisa diberdayakan sebagai pengawas untuk mendampingi kepala sekolah itu dalam membantu mereka memanage sekolahnya, begitu. Iya, pendampingan yang bagaimana yang menurut Bapak yang akan Bapak berikan kepada mereka? Ya, pendampingan yang saya maksudkan misalnya ketika kepala sekolah atau pihak sekolah mengatakan ada EDS, ada rapor mutu. Nah, untuk menganalisis inilah misalnya yang saya harapkan saya bisa dihadirkan, mendampingi, berpikir, berdiskusi bersama, ada sesuatu yang mungkin bisa saya sumbangkan dalam menyusun RKS di sekolah itu. Bapak yakin menurut Bapak apakah hal ini memang sesuatu yang mereka butuhkan oleh kepala sekolah itu, membutuhkan apa yang Bapak tawarkan itu? Ya, benar. Bahwa sebenarnya kalau sekolah itu mau maju, pengawasnya lah yang diminta bermitra untuk mendampingi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan mengintervensi, tetapi mendampingi, membantu menyusun RKS. Dan itulah tugas pengawas itu sebenarnya dari sisi tupoksinya sebagai pengawas kepada kepala sekolah, dan lain lagi nanti untuk guru, begitu. Iya, bagaimana usaha yang sudah Bapak lakukan terhadap mereka selama ini? Usaha yang sudah saya lakukan, pertama bahwa mencoba mendekati, menjelaskan kalau ada yang perlu tenaga saya dalam hal menyusun RKS, merumuskan atau merevisi visi dan misi, dan tidak hanya monitoring saja, kami monitoring rutin, tetapi sebagai pengawas manajerial wajib sebenarnya saya diundang untuk hadir. Tapi kan kalau tidak diundang, bagaimana saya mau mendampingi begitu? Tapi tidak ada RTL, rencana tindak lanjut. Yang ada N-nya hilang, rencana tidak lanjut, begitu Pak. Rencana tidak lanjut ya Pak ya? Ya, tindak lanjut tidak ada, tapi RTL yang rencana tidak lanjut. Begitu Pak Bambang. Iya, Pak Regar, Iya Pak. di pemikiran Bapak ada nggak masukan yang memungkinkan Bapak bisa mendekati mereka untuk bisa menyampaikan ide-ide yang Bapak punya itu? Sebenarnya, terima kasih Pak Bambang, sebenarnya melalui Korwas, melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, saya sudah mengusulkan agar mereka menyampaikan ini kepada MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, di rapat bulanan. Supaya mereka tahu bahwa kepala sekolah itu sebenarnya ada sesuatu yang harus diberikan, disumbangkan oleh pengawas, dan itulah tugas pengawas harus disampaikan untuk mendampingi sekolah-sekolah binaan kalau mau berubah. Tapi itu sepertinya belum ada respon atau tidak ditindaklanjuti. Akhirnya pengawas ini dianggap seperti hanya yang mana diusulkan supaya pengawas ini tidak ada. Padahal
lihatlah tugas-tugas dalam Merdeka Belajar ini, termasuk sebenarnya pengawas harus diberdayakan, begitu Pak. Nah, ya, oke. Kemungkinan lain, tadi kan sudah melalui MKKS dan Korwas. Kemungkinan cara lain, bisakah Bapak menemukan, apakah ada di benak Bapak kemungkinan lain untuk bisa menggulkan maksud Bapak ini terhadap kepala-kepala sekolah? sebenarnya kalau Bagaimana, Pak? menurut, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau menurut saya, dari pihak kepala dinas, ya mungkin terlalu jauh. Tapi kalau kami diundang mingguan atau bulanan, apa yang kami lihat, lalu kami sampaikan di sekolah itu, maka tugas kami sebenarnya kan mewakili kepala dinas melihat membenahi sekolah itu. Tapi sepertinya tidak ada instruksi yang jelas, akhirnya seperti itu, tidak ada tindak lanjut juga. Jadi itu satu dari kepala dinas. Kedua, secara pribadi agak berat mencoba menawarkan kepada kepala sekolah ini, mari kita buat ini. Cocoknya, kalau menurut saya, kepala sekolah kan tahu tugasnya membuat RKS dan seterusnya itu mengajak pengawasnya untuk diskusi. Jangan-jangan pengawasnya ini ada sesuatu yang dimiliki untuk disumbangkan. Saya tidak mengatakan bahwa semua pengawas profesional, dan saya juga belum tentu, tapi ada sesuatu sebenarnya yang harus ikut saya mendampingi, bukan mengintervensi, tapi membantu memikirkan sekolah itu. Kira-kira itu sebenarnya Pak Bambang yang ya ada di hati saya. Bagaimana ini supaya bisa goal, sehingga sedikit pun seperti yang kita dapat di sini bisa saya sampaikan dan direspon, kalau bisa langsung diminta kepala sekolahnya. Begitu Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Monang. Sepertinya dari alternatif-alternatif yang Bapak sampaikan itu ada 3 melalui Korwas, MKKS, dan kemudian melalui kepala dinas. Dari yang 2 itu menurut Bapak mana yang paling efektif, yang paling memungkinkan untuk bisa menggolkan maksud? Sebenarnya lebih efektif ya menurut saya bisa juga Korwas atau melalui ketua MKPS, agar ada pertemuan mewakili pengawas ketika ada rapat kepala-kepala sekolah misalnya. Misalnya Pak Bambang juga kan misalnya ada di dalam kepengurusan kepala-kepala sekolah. Nah, kalau ini disampaikan, bukan mengetes pengawasnya, mari kita coba berdayakan ke depan ini untuk Merdeka Belajar, apa yang bisa disumbangkan pengawas, bukan mau mengajari misalnya, tapi itu semacam harapan kalau adalah para pemimpin kami ini yang bisa memberdayakan kami, walaupun tidak seorang ahli ya, tapi sebagai seorang pengawas yang tugas pokoknya sebenarnya adalah perpanjangan tangan Kadis untuk mendampingi sekolah itu. Begitu Pak. Baik Pak Monang, jadi menurut Bapak sekarang rencana tindakan yang akan Bapak lakukan ke depan apa sih yang bisa Bapak lakukan, akan dilakukan ya? Monggo. Ya, sebenarnya Pak, itulah yang saya keluhkan itu kan. Apa ya siasat saya untuk menawarkan, nah inilah perasaan saya, kalau ini tidak dibutuhkan, sebenarnya kalau kepala sekolahnya memahami, menurut saya, beliau akan mengajak saya untuk sama-sama apa yang bisa disumbangkan begitu. Mulai dari misalnya merevisi visi dan misi dan seterusnya sampai kepada termasuk dalam penyusunan KTSP, terutama rencana kerja sekolah itu. Dari segi MBS, itu harus duduk bersama guru, kepala sekolah, yang saya tahu, guru, kepala sekolah, pengawas, komite, pemerhati pendidikan untuk sama-sama merencanakan. Maka akan ada perubahan. Seperti apa sekolah ini, mari kita
lihat apalagi dasarnya EDS, kira-kira begitu. Jadi kalau saya diminta untuk langsung menyodorkan itu, itulah yang belum bisa saya lakukan kira-kira. Tapi ya itulah situasinya Pak Bambang. Kalau Pak Bambang kepala sekolahnya misalnya yang mau saya dampingi, bisa saya bisikkan, kan gitu. Tapi bukan Pak Bambang kan? Iya, terima kasih Pak Monang. Iya, nah tadi ada, iya betul. Tadi ada Korwas, ada Kadis, ada Ketua MKKS. Nah, ada nggak kemungkinan Bapak bisa menyatukan mereka dalam satu duduk tempat tertentu untuk berbincang sehingga keinginan Bapak melakukan itu bisa tercapai? Ada nggak kemampuan ke sana? Ya, sebenarnya harapan untuk mempertemukan mereka ini tidak terpikir Pak, karena bagaimana menghadirkan kadis atau kepala bidang teknisnya misalnya dengan Korras, ketua MKPS Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah ini, ya untuk mempertemukan mereka tidak ada daya, hanya usul ketika rapat sudah saya sampaikan. Tapi sepertinya tidak ada respon, begitu Pak. Jadi maka saya merasa sudah menjadi pengawas, ya bagaimana saya mau berbuat, padahal dulu waktu saya kepala sekolah, justru ilmu yang saya maksudkan ini, saya harapkan untuk bisa pengawas itu sebenarnya mendampingi saya, tapi ilmu ini belum saya miliki waktu saya kepala sekolah, begitu Pak Bambang. Ya. Jadi untuk upaya mempertemukan pejabat yang 3 tadi, itulah yang agak memang sulit menurut saya. Tapi karena Pak Bambang pengurus musyawarah kerja kepala sekolah, mungkin ini sesuatu harapan saya misalnya ke depan agar kami pengawas ini bisa ya bermitra, tidak saling mencurigai, tapi misalnya justru positive thinking, kita duduk bersama, kira-kira begitu harapan yang saya maksudkan mulai dari Ya, awal tadi. Pak Begitu. Monang, di benak Bapak kemampuan maksimal dalam berkomunikasi dengan orang-orang tertentu itu yang mana? Apakah dengan kepala dinasnya, kepala bidang, atau MKPS-nya dan MKKS? Yang maksimal yang mana? Itu menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan, yang mana itu? Ya, pertama dengan koordinator pengawasnya, dan kedua saya untuk tingkat kabit yang biasanya didelegasikan menjadi penilai kinerja kami, ya saya pikir bisa saya usahakan untuk bertemu diskusi dengan Pak Kabit agar ini bisa disampaikan. Dan menurut Pak Bambang bisa kira-kira seperti itu, saya sebagai anggota bukan sebagai pengurus, tapi sebagai pribadi bisakah misalnya saya berkoordinasi menyampaikan ide itu kepada kepala bidang, begitu Pak. Ya, baik Pak Monang. Akhir, simpulkan berarti usaha yang Bapak lakukan terakhir pada tingkat kemampuan Bapak itu tadi yang terakhir. Begitukah menurut Bapak? Itu yang bisa dilakukan? Ya, begitu Pak, karena pengalaman ya memang kurang terbangun komunikasi selama ini, tapi sesuai dengan ya apa namanya sebagai saran atau himbauan petunjuk mungkin dari Bapak, bisa saya coba pada hari yang minggu-minggu yang akan datang, coba koordinasi dengan kepala bidang lah, karena kalau dengan hanya pengurus MKPS ketua dan Korwas sepertinya sudah sering diusulkan di rapat tapi sampai sekarang tidak ada. Tapi untuk langsung ke Kadis karena belum begitu kenal, ya belum.
masih mungkin yang bisa, kalau menurut Bapak itu tepat, kepada kepala bidang yang dipercayakan Kadis biasanya menilai kinerja kami begitu. Baik, Pak Monang, RTL Bapak sudah ada di situ. Lanjutkan, dicoba. Minggu depan kita jadwalkan kita bertemu untuk melihat hasil dari RTL yang Bapak akan lakukan itu. Oke, Pak Monang? Baik, Pak. Baik, Sampai terima minggu kasih depan. Pak Bambang. Iya. Baik, Pak Monang, kita selesai sesi saya. Nah, sekarang kita berganti. Pak Monang jadi coach-nya, saya coaching. Iya. Ya. Baik, Pak. Pak Bambang, senang bertemu pagi ini. Bapak Ya. sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Saya juga sehat. Nah, dalam situasi pertemuan kita ini, mungkin Pak Bambang mau menyampaikan sesuatu, dan silakan dimulai Pak Bambang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Monang. Ini ada satu persoalan yang saya hadapi di kantor saya ini. Kadang datang itu guru itu dengan alasan tertentu, mengomong begini begitu, yang saya kira intinya itu seperti curhat. Curhat tentang keadaan di sekolah, curhat juga tentang keadaan dia di rumah, tentang anaknya, tentang bagaimana tingkah anak-anaknya itu, dan juga bagaimana dengan anak-anak kita di sekolah, siswanya. Itu curhat dia. Begini begitu, begini begitu. Nah, ini yang kadang-kadang menurut pikiran saya itu hal yang sepele, yang saya mengira itu memang tupoksinya guru untuk melakukan pekerjaannya, dan tak perlu itu sampai kepada saya. Tapi dia selalu malah datang dan menceritakan hal-hal yang sepele seperti itu, Pak. Misalnya saja, anak-anak itu kadang ibu pada saat dia sedang mengajar, kemudian ada yang berseloroh-seloroh, namanya anak remaja, dengan kata-kata yang kurang enak didengar bagi orang tua, kan seperti itu. Itu pun dicurhatkannya kepada kita. Jadi kadang-kadang saya ingin nonton, kalau yang seperti itu Bu, janganlah sampai ke saya, cukuplah ke wakil atau sampaikan ke wali kelas atau bagaimana. Tapi berat saya mengatakannya itu. Nah, itulah salah satu unek-unek saya ini, Pak Regar, apa yang harus saya lakukan itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, bahwa ada guru yang curhat ya Pak ya, bukan curpat. Curahan hati. Nah, kalau curpat, itu mungkin memberikan sumbangan pemikiran. Nah, dalam hal ini Bapak sudah mencoba tadi mengatakan curhat tentang bagaimana gurunya disikapi oleh murid dengan cemooh atau ejekan, jelas didengar atau tidak. Itu satu yang saya tangkap. Yang kedua, bahwa ada juga curahan guru itu tadi tentang bagaimana dengan anak di rumah, atau ada tadi di rumah Pak? Iya, dengan anaknya di rumah. Di rumah. Kemudian sesama guru juga, begitu Pak? Ya, dengan guru dan dengan siswa juga. Dengan siswa. Baik, memang ini adalah yang saya tangkap, curahan guru ini adalah tidak hanya satu yang dipecahkan. Tapi pertama saya melihat, karena Pak Bambang itu sebagai orang tua dianggapnya yang bisa memberikan perlindungan, bukan solusi, minimal kalau Pak Bambang sudah tahu, mungkin beliau akan merasa terdampingi. Nah, kira-kira sepertinya Pak Bambang dengan curahan seperti ini, apakah tidak ada mungkin sesuatu yang
menurut Bapak sebagai kepala sekolah dianggap orang tua yang bisa Bapak berikan sebuah solusi atau gambaran agar dia mulai pelan-pelan lepas dari masalah yang dihadapi. Kira-kira Pak Bambang, maksud saya guru mengalami sesuatu masalah, dia sampaikan kepada Bapak. Kira-kira dengan 3 yang kita lihat tadi, ada bagaimana komunikasi dengan anak didiknya, dengan gurunya, dengan anaknya di rumah juga membuat dia tidak fokus bekerja. Apa kira-kira menurut Pak Bambang yang bisa Bapak berikan kepada guru kita itu, karena Bapak sebagai orang tuanya dianggap begitu, Pak? Ya, oke. Jadi Pak Regar, saya katakan pada Ibu, ini ibu-ibu nih ya, Bu, Iya, Pak. siapa sih di antara guru-guru kita yang senior, yang mungkin Ibu anggap bisa memberi masukan kepada Ibu, masukan yang sifatnya positif, ya? Enggak. Kalau ada di situ Ibu bisa bertukar pikiran, bisa menyampaikan unek Ibu dan lain sebagainya itu samping saya sebagai kepala sekolah. Artinya mungkin ada pendapat lain yang sebelum Ibu jumpa saya, Ibu sudah bisa menemukan sebuah penyelesaian yang bijaksana dari senior itu atau bagaimana. Begitu juga dengan keadaan dengan siswa-siswa. Barangkali dia lebih senior itu bisa lebih tahu persoalan bagaimana menghadapi anak-anak itu. Dan juga lebih tua dari Ibu di rumah tangga dengan anak-anak juga akan lebih tahu bagaimana pendekatan begini itu mengatasi semua persoalan Ibu. Nah, itulah yang saya katakan itu, Pak Regar. Baik, itu berarti Bapak sudah memberikan sebuah solusi tadi dengan kepada guru yang sudah berpengalaman. Tetapi juga mungkin di samping itu menurut Pak Bambang, apakah hanya yang 3 masalah dihadapi tadi, masalah komunikasi dengan guru, dengan anak-anak, dan malah diejek, atau mungkin menurut Pak Bambang ada akar masalahnya sebenarnya? Mengapa sampai begitu ibu guru kita ini? Kira-kira apa di balik itu menurut Pak Bambang? Nah, itulah saya yang katakan kepada beliau, dengan guru-guru itu apa sih letak masalahnya? Kalau misalnya dengan kemudian begini begitu, dengan siapa sih yang paling kurang mengenakan di sana? Kurang menyenangkan, katakanlah kurang menyenangkan Ibu apabila bertemu ataupun mungkin ngomongnya dan lain bagaimana. Nah, itu yang saya minta dia untuk bisa berterus terang. Begitu juga dengan masalah anak-anak kita yang di kelas. Apa suasananya? Kenapa pada waktu dia mengelontarkan sesuatu, bersuara kuat, berbicara, kemudian melompatkan sesuatu yang kurang enak didengar, pada saat situasi yang bagaimana, ya? Pada situasi yang bagaimana, yang sedang apa rupanya Ibu di kelas itu, sehingga anak-anak itu bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu yang saya tanyakan kepada beliau dengan sejujur-jujurnya. Saya minta mereka dia itu untuk menjawabnya, biar tahu saya persoalannya, bisa kita memberikan jalan keluarnya, gitu, Pak. Baik, kalau dari yang bersangkutan sepertinya tidak terbuka tentang apa akar masalah sampai anak berani ya mengejek, mencemooh gurunya. Dari Pak Bambang sendiri misalnya, kalau tidak ada keterbukaan, apakah mungkin informan lain ya di samping langsung yang bersangkutan kepada Bapak, apakah tidak ada kemungkinan desas atau semacam isu tentang ibu ini Bapak dengar, lalu apa kira-kira yang bisa mungkin Bapak tempuh dengan itu, kira-kira Pak bagaimana? Iya, saya tentu tidaklah bisa mendengar begitu saja dengan apa yang dia katakan. Walaupun dia sudah jujur, saya tetap harus melakukan cross check
Apakah dengan siswa? Kalau persoalannya dengan siswa tadi tentu saya cross check dengan siswa. Beberapa siswa kita tanyakan, mungkin anak-anak ini kan masih jujur kalau dengan kepala sekolah yang menanyakan itu. Begitu juga dengan kawan-kawan guru. Gimana sih kawan kita ini kok bisa begini begitu? Itu tak cukup dengan satu guru, bisa beberapa guru. Ya, itu usaha. Jadi itu yang saya lakukan Pak Regar. Tak cukup dengan yang dia katakan langsung, tapi saya harus cross check dengan yang lainnya sehingga kedepannya nanti saya bisa memberikan jalan keluar yang tepat untuk yang mungkin bisa diterima pikirannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang sudah berpikir tentang juga akan ada solusi yang Bapak buat kira-kira dalam waktu beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan mungkin ya apalah yang bisa kira-kira Bapak buat agar kalau saya memahami masalah itu tadi pasti berimbas kepada guru lain. Semangatnya begitu pastilah terimbas. Satu orang seperti itu pasti yang lain menurut saya akan terimbas dan mungkin guru-guru lain juga akan melihat dia sebagai seseorang yang ya lain di antara tanda petik ya. Nah, kalau begitu Pak Bambang, ide Bapak tadi mencoba menanya informan lain agar ada solusi kira-kira dalam rencana Bapak nanti pertemuan dengan informan atau wakil yang menurut Bapak bisa membantu mungkin memberikan informasi, apalagi teman-temannya yang lama di situ, kira-kira bagaimana Bapak mengkondisikan itu, Pak? Dalam satu minggu ini saya akan usahakan mencari informasi itu dari siswa dan dari guru. Karena saya tidak ingin ini berlarut masalahnya, karena bisa berimbas dengan anak-anak itu, psikologi anak-anak itu. Jangan semua nanti marah-marah di kelas itu sampai terjadi. Dalam satu minggu ini saya akan usahakan mendapatkan informasi itu semua. Ya, jadi baik Pak Bambang, kalau begitu sudah ada rencana tindak lanjut, tinggal menunggu waktu mungkin ya dalam beberapa waktu kemudian sesudah itu kita akan ada pertemuan lagi Pak Bambang. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktu, pendapat dan rencana tentang mencari solusi dari ada kasus guru, kasus dalam arti bukan dari faktor luar tapi dari pribadinya mungkin. Demikian Pak Bambang, terima kasih atas pertemuan kita ini. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan Pak Menang. Terima kasih atas waktunya. Ya. Oke, kita tutup rekodnya ya. Iya Pak.